Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retli Hartati, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Umat Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Iqbal Anggia Yusuf, MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai timbulnya dan penyebabnya Perang Salib. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad pada tahun 1096 sampai 1291 Masehi yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Masa pemerintahan Abu Bakar sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, dan Spanyol. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Tahapan Perang Salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer, disiplin, dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Tahap ketiga yaitu tahun 1193 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Perang Salib. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Saljuk itu sangat berbeda dengan para penguasa Islam yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Perlakuan jelek dari orang-orang Saljuk yang fanatik terhadap umat Kristen yang ziarah ke Baitul Maqdis dialami dan disaksikan sendiri oleh seorang pendeta Kristen berkebangsaan Perancis bernama Peter Amin atau Hermit. Peter Amin mengadukan masalah yang dialaminya itu kepada Paus Urbanus II dan dia mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Sementara itu, dia sendiri terus melakukan provokasi untuk melawan umat Islam. Dari sinilah rasa marah dan antipati orang-orang Kristen terhadap umat Islam dibentuk sedemikian rupa di kalangan umat Kristen. Provokasi Peter Amin, baik di kalangan raja-raja Eropa, para bangsawan maupun rakyat jelata, berhasil mengadakan kongres pertama di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi. Dalam pidato Paus Urbanus II dalam kongres itu mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati, maka dia mati suci. Rakyat jelata pada saat itu tertindas dan terhina karena perlakuan tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap mereka. Mereka harus tunduk kepada tuan-tuan tanah tersebut
yang sering bertindak semena-mena, dan lebih dari itu, mereka dibebani dengan berbagai pajak yang memberatkan. Oleh karena itu, di saat mereka dimobilisir oleh pihak gereja untuk turut dalam perang salib dengan janji akan diberikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan, secara spontan mereka berduyun-duyun menyambut perbaikan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan hidup. Dari paparan yang sudah disampaikan, dapat diketahui bahwa ada 3 faktor penting yang memobilisir dan memotivasi terjadinya perang salib. Antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Ditinjau dari segi agama, pendeta ingin merebut Baitul Maqdis. Sementara ditinjau dari segi politik, Kaisar Alexus I ingin merebut kembali daerah-daerah kekuasaannya yang telah diduduki dinasti Saljuk, di antaranya Baitul Maqdis. Sedangkan dari segi sosial ekonomi, rakyat yang sedang menderita ingin memperbaiki kesejahteraan hidup bila dapat memenangkan perang salib. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.